Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini kita akan membahas tentang penggolongan kecelakaan lalu lintas. Jadi kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, terkait dengan penggolongan kecelakaan lalu lintas, maka kita akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 229 ayat 1. Jadi ketika berbicara kecelakaan itu ada penggolongannya. Di penggolongan tersebut yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas yang termasuk kecelakaan lalu lintas ringan. Kemudian yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang. Kemudian yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat 1 ya. Kemudian ada pertanyaan, dalam keadaan yang bagaimana sebuah kecelakaan itu dimasukkan atau digolongkan ke dalam kecelakaan lalu lintas ringan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mengacu kepada pasal 229 ayat 2 Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi dalam pasal 229 ayat 2 itu diterangkan bahwa kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi ketika kawan-kawan melihat ada satu kecelakaan, ternyata dalam kecelakaan tersebut hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang saja. Tidak ada korban luka ringan atau tidak ada korban meninggal dunia atau luka berat, maka itu masuk ke dalam kecelakaan ringan. Jadi sebuah kecelakaan itu hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang, maka kecelakaan tersebut digolongkan ke dalam kecelakaan ringan. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas sedang, ketika berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas sedang, maka kita mengacu kepada pasal 229 ayat 3, di mana dijelaskan di sana bahwa kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ada korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi ketika terjadi sebuah kecelakaan misalkan, kemudian dari kecelakaan tersebut kemudian ternyata mengakibatkan ada korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, maka di sana termasuk ke dalam golongan kecelakaan lalu lintas sedang. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat 3. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas berat. Jadi kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Jadi ketika kawan-kawan nanti melihat ada kecelakaan lalu lintas, kemudian dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yang meninggal dunia atau luka berat, maka kecelakaan lalu lintas itu termasuk ke dalam golongan kecelakaan lalu lintas berat. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kawan-kawan, ketika berbicara kecelakaan tadi, ketika berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, maka ada 3 golongan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas ringan, kemudian kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Golongan kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang saja, tidak ada korban baik luka ringan ataupun meninggal dunia ataupun luka berat. Kemudian ketika berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas sedang, jadi ketika berbicara kecelakaan lalu lintas sedang ada sebuah kecelakaan, kemudian kecelakaan tersebut mengakibatkan ada korban luka ringan. Jadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan ada korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, maka itu masuk ke dalam kategori atau golongan kecelakaan lalu lintas sedang. Kemudian ketika berbicara kecelakaan lalu lintas berat, maka dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, kemudian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan ada korban meninggal dunia atau luka berat, maka itu digolongkan ke dalam kecelakaan lalu lintas berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 229. Kawan-kawan bisa melihat di ayat 1 mengenai penggolongannya, jenis-jenis kecelakaannya, penggolongan kecelakaannya, ringan, sedang, dan berat. Kemudian terkait dengan kecelakaan ringan itu di pasal 229 ayat 2, kemudian terkait dengan kecelakaan sedang itu di pasal 229 ayat 3, kemudian terkait dengan kecelakaan berat itu di pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai penyebab kecelakaan,
Jadi ketika berbicara mengenai penyebab kecelakaan, maka kita bisa melihat di pasal 229 ayat 5. Jadi sebuah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu dapat disebabkan yang pertama oleh kelalaian pengguna jalan atau oleh ketidaklayakan daripada kendaraan atau ketidaklayakan jalan dan atau daripada lingkungan. Jadi kawan-kawan ketika berbicara penyebab kecelakaan ini kawan-kawan bisa melihat ke dalam pasal 229 ayat 5. Jadi di sana ada yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan atau ketidaklayakan kendaraan dan atau ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan. Jadi ini diatur dalam pasal 229 ayat 5. Jadi kawan-kawan, demikian pembahasan kita mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Semoga di kesempatan kali ini mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua terhindar daripada kecelakaan lalu lintas dan semoga kawan-kawan dalam kesempatan kali ini juga kita sama-sama saling mengingatkan agar dalam berkendara tetap kita berhati-hati. Ketika lelah dalam berkendara maka beristirahat, jangan dipaksakan karena sangat berbahaya. Atau ketika memang kendaraan kita sedang tidak layak untuk digunakan, ada kerusakan-kerusakan, maka jangan dipaksakan. Nanti khawatir terjadi kecelakaan lalu lintas yang tentu akan merugikan kita sendiri. Jadi kawan-kawan, demikian video yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.